Online terus. Kita telaah satu persatu kalimatnya. Jadi babul ahdath, jam'u hadatsin. Lafadz ahdath itu merupakan jamaknya dari lafadz hadath. Jamak dari lafadz hadas. Wal muradu bihi indal itlaqi kama huna al aswaru ghaliban. Pada umumnya lafadz hadas, kalau ada seseorang menyebut lafadz hadas, maka dimaksud dengan lafadz hadas itu adalah hadas kecil umumnya. Tapi ini umumnya ya, ghaliban. Pokoknya sering disebut, aduh saya sedang hadas, berarti maksudnya adalah hadas kecil. Tapi secara bahasa maknanya hadas itu apa? Maknanya hadas adalah asyai'u al-hadith. Jadi asyai'ul hadis, sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru. Itu secara bahasa. Kalau secara syara, yutlaku ala amrin i'tibariyin yakumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu li amrin khassin wa 'alal asbab allati yantahi biha tuhru wa 'alal man'il mutarattab ala dzalik. Secara istilah, jadi secara istilah atau secara syara, yang dimaksud dengan hadas itu adalah yutlaku ala amrin i'tibariyin, diucapkan untuk menunjukkan makna sesuatu, jadi sesuatu yang sifatnya iktibari, sesuatu yang sifatnya iktibari. Iktibari itu ungkapan artinya nggak bisa diwujudkan dalam bentuk fisik, nggak bisa. Orang yang sedang hadas kan nggak bisa diwujudkan fisiknya. Orang hadas itu bagaimana kan nggak tahu. Itu namanya berarti ungkapan yang sifatnya iktibari. Ada ungkapan yang sifatnya di amrin iktibariyin. Orang saya sedang hadas, kan wujudnya nggak ada kelihatannya. Ya paham. Jadi iktibariyin. Jadi yaqumu bil a'dha. Jadi yang dalam hal ini adalah yang menempati suatu anggota badan. Maksudnya menempati apa ini? Ya disebabkan karena, jadi yang disebabkan karena dia itu sudah mengeluarkan sesuatu. Jadi mengeluarkan sesuatu yang sifatnya adalah bisa membatalkan itu. Jadi yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah. Kalau terjadi hadas maka yamna'u sihhatas shalah. Jadi istilahnya kalau begitu hadas itu adalah suatu ungkapan yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk fisik. Jadi gampangannya kan begitu. Suatu ungkapan atau suatu istilah yang tidak bisa digambarkan dalam bentuk fisik, yang terjadi pada suatu anggota badan, dan sesuatu itu bisa menghalangi sahnya sholat. Jadi begitu. Jadi cara mendefinisikannya begitu. Nah, terus apakah hanya itu saja? Bukan. Haitsu li amrin khosin, sesuatu yang menyebabkan terhalangnya sholat tadi itu sifatnya adalah khusus. Jadi sifatnya adalah khusus. Artinya berarti yang dimaksud dengan hadas itu adalah sifatnya khusus. Jadi ada istilah-istilah khusus. Nah, jadi tidak sembarangan sesuatu yang baru itu terus kemudian bisa menyebabkan seseorang menjadi hadas. Tetapi sesuatu tersebut sifatnya adalah khusus. Kentut, kentut itu kan berarti khusus. Namanya kentut itu sesuatu yang keluar dari lubang dubur kan begitu, berupa angin kan begitu. Jadi kan makanya kemudian sesuatu tadi itu disebut dengan istilah khusus. Jadi perkaranya juga penyebabnya adalah penyebab sesuatu yang khusus sifatnya. Nah terus kemudian wa'alal asbabillati yantahi biha at-tuhru. Kalau misalkan sesuatu yang khusus tadi itu datang, maka dia menjadi sebab bagi sifat sucinya. Jadi kesucian seseorang, suci dari hadas itu menjadi hilang. Jadi itu yang tahi biha tuhru. Jadi sifat sucinya menjadi hilang.
Artinya kalau misalkan dia kentut, maka dia langsung sifat sucinya hilang. Meskipun dia habis barusan wudu. Habis wudu kok tiba-tiba berak, berarti dia langsung hadas. Disebabkan apa? Karena berak tadi itu adalah termasuk keluarnya sesuatu dari lubang khusus. Dari lubang khusus. Tuh. Terus kemudian wa 'alal man ilmu tarattab ala dzalik. Kalau sesuatu yang khusus tadi kok datang, maka pelakunya atau orang yang mengalami hadas itu terhalang dari melakukan segala sesuatu yang termasuk dicegah bagi orang-orang yang hadas. Nah, segala sesuatu yang dicegah itu masuk apa? Ya melakukan sholat, membaca, memegang mushaf dan lain sebagainya. Itu berarti termasuk apa itu? Al-man'ul mutarattab. Perkara yang dicegah dan sifatnya sudah ditertibkan oleh nas, jadi gitu. Kan itu kan mutar. Kalau mutarattab itu berarti kan sesuatu yang sudah ditertibkan secara nas. Artinya bagi orang yang hadas, kalau hadas kecil maka nggak boleh begini. Kalau hadas besar maka nggak boleh seperti ini. Karena itu sudah ditentukan oleh nas, ya kan? Makanya disebut al-man'ul mutarattab ala dzalik. Nah, terus lantas kemudian wal muradu huna asani, dan yang dikendaki oleh musannif dalam hal ini adalah asani, pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua itu berarti pengertian yang mana? Ya al asbab allati yantahi biha tuhru wa 'alal man'il mutarattab ala dzalik. Itu termasuk pengertian yang kedua. Kalau pengertian yang pertama tadi yakumul bi'adha yamna'u sihhata shalah, itu sebenarnya juga masuk. Dari yamna'u sihhata shalah haitsu di amrin khos, itu juga sebenarnya juga masuk. Tapi yang dimaksud oleh musannif dalam ini adalah yang kedua tadi. Wa ta'birul asli bi asbabil hadath. Nah, kalau di atas tadi disebutkan wa 'alal asbab, kan begitu. Dan disebutkan wa 'alal asbab. Maksudnya asbab di sini apa? Asbabil hadas di sini. Maksudnya asbab yang di sini adalah yaqtadi tafsirul hadas. Jadi ini adalah untuk menunjukkan penafsiran. Jadi ini faedahnya adalah faedah untuk litafsir, menafsiri. Hadas itu apa sih? Hadas itu maksudnya adalah suatu sebab. Nah, kan begitu kan ya. Jadi suatu sebab yang datang sehingga seseorang terhalang dari melakukan sholat. Jadi kan termasuk asbabul hadas. Ya, itu yang tadi tafsirul hadas. Jadi ini hanya merupakan sebuah penafsiran dari hadas. Jadi penafsiran dari hadas. Kalau yang pengertian sebenarnya itu ya tadi amrun khos dan seterusnya tadi itu. Tadi atau allati yang tahi bihat tuhru wa 'alal man'il mutarattab dan seterusnya itu. Jadi tadi itu yaqtadi tafsirul hadas bi ghairi tsani, dengan dengan selainnya untuk yang kedua tadi. Ila an tuj'alal idhofah bayaniyah. Kecuali kalau misalkan sebab idhofah asbabil hadas itu dimaknai sebagai termasuk relasinya idhofahnya di situ. Jadi idhofahnya di situ diartikan sebagai idhofah bayani, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya hadas. Nah, itu berarti idhofahnya bayani. Kalau yang idhofahnya tafsiri asbabil hadas, ya sebab-sebabnya hadas, itu berarti tafsirnya dari idhofah.
idhofah kan ada banyak macam, ada banyak faedahnya kan. Ada faedah libayani, ada faedah litafsir, dan seterusnya kan banyak sekali. Namanya bisa mengatakan, bisa dilihat lagi di alfiyahnya. Sudah ngaji alfiyah. Nah, sudah alfiyahnya sudah. Terus apa? Untuk anunya itu masih matanya, masih nadomannya, belum sampai ke penjelasan dengan syarahnya. Syarahnya pakai syarah apa? Ibnu Aqil. Jadi kapan kita akan sana juga kapan. Jadi, nah itu faedah idhofah kan banyak sekali faedah idhofah. Ada untuk bayani, ada dan sebagainya. Nah kemudian ahdas itu arbaatun, ahaduha khuruju ghairi manihi. Yang hadas di sini ada beberapa, ada banyak. Jadi hadas itu ada banyak macamnya, ada 4. Salah satunya adalah khuruju ghairi mani, keluarnya sesuatu selain mani. Jadi keluarnya sesuatu selain mani. Dan berlaku al-mutawaddi al-hayyi. Jadi ada berlaku untuk al-mutawaddi al-hayyi, orang yang berwudu dan orang tersebut masih hidup. Kalau sudah meninggal, keluar sesuatu dari kubul dan dari dubur, terus orangnya itu sudah meninggal bagaimana? Orangnya sudah meninggal, wudunya batal apa enggak? Enggak batal, soalnya sudah ditakyid di sini tadi. Jadi misalkan mayit sudah diwudukan, terus setelah diwudukan ternyata kemudian keluar mani atau keluar najis, maka najisnya itu tidak bisa membatalkan wudhunya mayit. Makanya wudhunya mayit itu wudhu yang tidak bisa batal, meskipun habis diwudhukan kemudian disentuh oleh bukan mahramnya, tetap hukumnya tidak bisa batal. Dan wudhunya yang hidup batal. Jadi wudhunya orang yang hidup batal. Itu ya. Jadi al-mutawaddi al-hayyi, yang keluar itu berupa apa saja? Ya ainan aurihan tohiron au najsan jafan aurutoban mu'tadan kabaulin au nadiron kadamin. Pokoknya semua itu yang keluar dari jalan kubul atau dubur, maka termasuk yang membatalkan wudu. Jadi termasuk penyebabnya hadas. Ini termasuk penyebabnya hadas. Itu pun masih ditakyid. Ini pun masih ditakyid. Takyidnya apa? Bin farjin. Jadi jalan keluarnya itu khusus dari farji. Kalau dari selainnya farji, mulut, hidung, telinga, mata. Kalau dari selainnya farji bagaimana? Kalau dari selainnya farji maka hukumnya tidak membatalkan. Jadi khusus di sini dibatasi adalah min farjin. Jadi min farjin, duburon kana au kubulan. Jadi khusus 2 jalan itu aja, kubul atau dubur. Nah, permasalahannya kemudian adalah batasannya kubul dan dubur itu sampai sejauh mana? Konsentrasi. Coba disimak kitabnya. Ya. Jadi yang dimaksud kubul dan dubur itu batasannya sejauh mana? Ini yang pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan kubul dan dubur itu adalah min thaqbin. Min thaqbin, dari lubang. Dari suatu lubang. Dalam lubang ini pun juga masih perlu diberi batasan lagi. Lubang yang mana? Lubang kan banyak.
Telinga, mata, mulut, hidung itu kan juga termasuk lubang. Nah, lubangnya adalah tahta mi'datin. Nah, dibatasi lagi. Jadi seperti ini namanya memerinci hal yang semacam ini. Jadi tahta mi'datin, berarti khusus lubang yang berada di bawahnya lambung. Nah, tahta mi'datin. Ini nanti bisa kamu jadikan misalkan untuk mengembangkan kasus bagaimana? Sampean pernah mendengar ada orang dioperasi usus buntu, ya kan? Orang dioperasi usus buntu, yang dipotong biasanya apa? Yang dioperasikan biasanya atau pemindahan dubur, kolong dubur yang sebelumnya dari belakang kemudian dipindah ke perut, keluar terus. Nah, keluarnya tadi itu bisa menyebabkan najis, bisa menyebabkan hadas apa tidak? Nah itu sampai bisa mengembangkan ke sana. Ya. Soalnya, jadi tetap hukumnya adalah tetap bisa dihukumi sebagai hadas. Jadi tetap hukumnya bisa dihukumi sebagai hadas. Alasannya apa? Karena berada di bawahnya mi'dah. Bawahnya tahta mi'dah, jadi lubangnya itu bawahnya tahta mi'dah. Nah, nanti masih perlu diperinci lagi, Diperincinya bagaimana ini? Masih ada perinciannya. Au taqbid tahta mi'datin. Terus wal farju munsaddun. Nah, ini kan ada lagi wal farju munsaddun itu apa? Farji. Jadi yang dimaksudkan dengan istilah farji adalah wal farju farji itu adalah sesuatu yang dibuntu. Dibuntu itu maksudnya dibuntu itu kan karena ada klepnya kan, farji. Orang mau kencing kan, kencingnya bisa bukan, bisa nutup sendiri kan. Ada kran otomatisnya kan. Iya kan. Makanya kemudian disebut dengan istilah munsaddun kan gitu. Wal farju munsaddun. Farji itu adalah sesuatu yang dibuntu. Tapi berbuntunya bukan buntu total. Buntunya itu bukan buntu total. Jadi kenapa kok disebut dengan munsadun? Liqouli ta'ala auja ahadum minkum minal ghaiti. Asalnya kalimat ini berangkat dari firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi berangkat dari Al-Quran. Dalil asalnya adalah nas. Dalil asalnya jadi auja ahadum minkum minal ghaiti, yaitu seseorang yang habis berak di minal ghaiti, dari suatu tempat buang hajat misalkan. Waliqiyamis saqbi al-madhkuri maqamal munsaddi. Jadi ini kira-kira maksudnya bagaimana ini? Waliqiyamis saqbi al-madhkuri maqamal munsaddi. Di lubangnya farji tadi itu adalah menempati makomnya al-munsaddi, sesuatu yang dibuntu. Farji sampai kubul sampean kan, dubur sampean kan termasuk makomal munsaddi kan. Jadi lubang jelas, lubangnya jelas, tapi kan munsaddi, ya kan? Jadi makomal munsaddi. Terus wal ghaitu al makanul mutmainnu minal ardi tuqdha fihil hajah sumya bi ismihi al khariju lil mujawirati wa khurija bil farji wastaqbi al madhkuraini khuruju syai'in min baqiyati budan. Jadi di situ kan kalau dilihat dari tafsirnya ayat tadi, jadi auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Di situ kan seseorang yang datang dari kamar kecil kan, gampangannya begitu. Dari kamar kecil. Orang yang datang dari kamar kecil berarti menandakan bahwasanya ketika datang ke kamar kecil dan ketika selesai dari kamar kecil maka farjinya kan bisa dikendalikan kan begitu. Paham enggak?
farjinya bisa dikendalikan itu tadi, itu yang dinamakan dengan istilah yaqumu maqamal munsaddi. Kalau farji yang nggak bisa dikendalikan nanti jadinya apa? Beser. Jadi namanya beser. Nah kalau namanya beser maka hukumnya sudah lain nanti. Hukumnya itu bukan hukum apa? Hukumnya itu terhadap hadas itu sudah lain. Faham? Jadi farjinya dalam hal ini adalah farji yang sifatnya normal. Jadi sifatnya normal. Duburnya masih orisinil. Duburnya masih normal. Kubulnya juga begitu, kubulnya masih orisinil. Kubulnya juga masih normal. Tidak ada suatu keluhan penyakit atau apapun sehingga kemudian menyebabkan isinya keluar sendiri kan begitu. Makanya menempati maqamal munsaddi gitu. Paham ya? Soalnya nanti kalau hukum beser itu sudah lain lagi hukumnya. Ada penjelasannya sudah lain. Jadi, sudah. Nah, ya tetap disebut hadas, tapi nanti menempati makom yang diperbolehkan tetap untuk melakukan sholat, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, gitu loh. Ya, ini tadi berangkat dari satu ayat padahal tadi. Ternyata para ulama kemudian menafsirkannya banyak sekali sampai detail kayak gitu. Jadi nih tadi ya, tadi wa khuruj. Nah, terus sekarang wa khurija bil farji wa thaqbi al madhkura ini khuruju syai'in min baqiyati badanihi. Tadi musannif sudah menjelaskan bahwasanya di sini adalah min farjin. Jadi hadas itu keluarnya sesuatu min farjin, dari kubul dan dari dubur, ya kan? Dari kubul dan dari dubur. Nah, tapi ada juga sesuatu yang keluarnya itu bukan dari kubul dan dari dubur. Kalau yang keluar dari mulut namanya bisa ludah, bisa muntah, bisa belkom dan lain sebagainya kan. Kalau yang keluar dari mata, air mata, belek dan sebagainya. Yang keluar dari hidung, ingus dan lain sebagainya. Yang keluar dari telinga, ya curek. Telinga itu bisa, dan cairan-cairan yang lain. Keluarnya itu semua tidak masuk membatalkan wudhu dan tidak disebut sebagai hadas. Makanya kemudian dibatasi. Yang namanya hadas itu adalah keluarnya sesuatu dari farji. Dan farji itu adalah sesuatu yang berada di bawahnya mi'dah. Jadi ada pembatasan semacam ini, perincian. Ada pembatasan, ada perincian. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan kok khuruju syai'in min baqiyati badanihi kadami fasdin, seperti kalau darah yang keluar dari jantung dan sebagainya. Nah, kalau misalkan darahnya itu keluarnya dari paha bagaimana? Keluarnya dari paha bagaimana? Masuk di bawahnya mi'dah apa enggak? Masuk di bawahnya mi'dah. Tapi apakah keluarnya itu dari fakbun? Tidak. Apakah keluarnya dari farjin? Tidak juga. Berarti yang membatasi tadi keluarnya dari fakbin dan dari farjin. Artinya karena tidak memenuhi syarat dua ini, berarti dia keluarnya darah dari paha, tidak masuk unsur yang membatalkan hadas. Jadi begitu. Jadi harus bisa merinci. Nah, harus bisa merinci. Terus mana tadi? Kadami fasdin wa khorijin min thaqbin fauqal mi'dah, sesuatu yang keluar dari lubang
yang berada di atasnya lambung. Misalkan yang di sini, di leher sini dilubangi misalkan. Terus ada sesuatu yang keluar dari sini. Bagaimana? Apakah termasuk yang membatalkan wudhu? Enggak, karena berada di atasnya lambung. Jadi alasannya itu karena fauqol medah. Tapi beda kalau misalkan yang dilubangi di sini dan khususnya kemudian dibuatkan saluran sendiri, atau air kencingnya diborkan di sini, terus kemudian kencingnya tidak keluar dari farji tapi dari selang. Bagaimana? Bagaimana kalau seperti itu? Termasuk kencing yang keluar tadi termasuk membatalkan wudhu apa enggak? Kalau karena keluarnya itu berada di tahtal mi'dah, maka bisa membatalkan wudhu. Aslinya bisa menyebabkan terjadinya hadas. Tapi lubangnya ini kan bukan lubang yang munsaddin. Jadi bukan lubang yang munsaddin. Kecuali kalau lubangnya itu terus kemudian dipasang klep. Nah, ini tidak lain lagi. Jadi selangnya itu dipasang klep. Tahu klep ya? Klep itu, Jadi klep itu ibaratnya kayak kalau misalkan mau misalkan kok terasa kencing, kemudian klepnya dibuka seret, akhirnya manjur keluar kencingnya. Tapi kalau misalkan sudah tuntas ditutup lagi, nanti kalau sudah terasa kencing dibuka lagi, keluar lagi. Itu namanya pasang klep. Nah kalau yang dipasang klep yang semacam itu, maka ketika keluarnya kencing dari klep tadi itu, maka itu bisa menyebabkan batalnya wudhu, disebabkan karena hadas. Lubangnya sudah memenuhi unsur sabun munsaddin. Sabun munsaddin tadi. Jadi itu ya. Jadi ada kata-kata munsaddin itu ternyata bisa menjadi batasan. Ini kalau misalkan didalami masih banyak sekali. Yang repot itu kalau kemudian untuk membedakan antara farjinya khunsa. Nah ini penjelasannya sudah ada. Khunsa itu orang yang bagaimana sih? Jadi berkelamin dua, jadi punya dzakar dan sekaligus punya itu. Punya dzakar dan sekaligus punya alat kelamin betina, alat kelamin perempuan, bukan kelamin betina kayak binatang. Ada temannya Wasam yang punya yang memiliki dua jenis kelamin langsung, alat kelamin langsung. Dulunya itu laki-laki, terus kemudian setelah tumbuh dewasa ternyata kemudian suaranya perempuan, kemudian berubah jadi perempuan, logatnya juga berubah jadi perempuan. Dosen asli dosen. Nah itu orang yang demikian itu ya termasuk orang yang disebut khunsa. Jadi khunsa itu bukan laki-laki yang kemudian macak perempuan, itu bukan itu bukan perempuan yang macak laki-laki, bukan itu bukan khunsa, tapi itu namanya tarojul. Kalau enggak tarojul ya takhonnus. Enggak boleh, hukumnya haram. Haram kalau semacam itu. Jadi bagaimana kalau khunsa itu kholqiyun. Jadi farjinya itu farji kholqiyun, farji asli. Mana ini tadi kan ada amal kholqiyu fayang kudu kan ada. Jadi farjinya itu farji kholqiyun, farji asli. Jadi farji asli, punya dzakar ya dzakar asli, punya kelamin perempuan ya kelamin perempuan asli. Asli. Nah, kalau perempuan khunsa itu penentuannya kan yang menentukan ini laki-laki apa perempuan, yang menentukan kan hakim. Ya kan? Yang menentukan itu hakim kan? Sudah pernah dengar keterangannya belum? Jadi khunsa, penentuan jenis kelaminnya itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah hakim. Ya. Yang menentukan adalah hakim. Kalau misalkan dia sudah diputus perempuan, maka dia berstatus kelamin perempuan dan dia boleh menikah dengan laki-laki. Dengan laki-laki normal. Kalau dia diputus laki-laki, maka
dia berkelamin laki-laki, maka dia boleh untuk menikah dengan perempuan. Nah, yang menjadi permasalahan kalau dalam urusan hadas, yang permasalahannya itu adalah kelamin sekundernya itu. Kalau kelamin primernya kan jelas, kelamin pokoknya kan jelas. Kalau misalkan dia diputus laki-laki, kelaminnya kan jelas, kelamin primernya jelas. Yang menjadi masalah adalah kelamin sekunder, kelamin sekundernya. Nah, kelamin sekundernya ini pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan terjadi keluarnya sesuatu dari kelamin sekunder, batal apa enggak wudunya? Batal apa enggak wudunya? Batal apa enggak? Sampai dasarnya itu harus dari apa yang sudah sampai dibacakan tadi. Nanti kan sudah ada. Bukan. Mana tadi? Yang menyatakan itu kan ada. Yang menyatakan itu tadi kan ada. Ini ka'ud bin zaidin minal khunsa wala wudu'a bimasihi. Wala wudu'an. Sudah ketemu. Ka'ud bin zaidin minal khunsa. Anggota tambahan atau anggota kelebihan dari khunsa itu apa? Ya kelamin sekundernya itu. Jadi alat kelamin sekundernya itu. Jadi alat kelamin sekundernya itu yang menjadi termasuk kelebihan. Terus hukumnya bagaimana? Wala wudu'a bimasihi. Menyentuhnya itu enggak membatalkan wudu. Ini kelamin sekunder ini. Kamu baru dengar kan? Iya, makanya jangan tiduran kamu kalau ngaji. Lihin, masa di videonya Pak Sam mesti ada lihin. Tulis sampai ketawa-ketawa kalau lihin. Wala ghusla bi'ilajihi. Wala ghusla bi'ilajihi, memasukkan dakar ke dalam apa? Misalkan kok dakar ya, wujud sekelamin sekundernya tadi itu kok dakar misalkan. Dakarnya itu dimasukkan ke dalam farji. Dalam farji, entah farjinya siapa misalkan. Farji apa? Dimasukkan dalam farji tidak menyebabkan wajibnya mandi. Jadi dakar sekunder loh ya tadi. Kalau dakar sekunder kan berarti kelamin primernya apa? Kelamin primernya apa? Alat kelamin primernya? Ya perempuan. Alat kelamin primernya itu perempuan. Jadi kalau misalkan dakarnya itu dimasukkan dalam farji perempuan misalkan, tidak menyebabkan terjadinya hadas, tidak menyebabkan terjadinya hadas besar. Dan seterusnya tadi sudah ada. Jadi wala ghusla bi ilaji wala bil ilaji fihi. Misalkan ada dakar kok dimasukkan ke dalam Ada dakar kok dimasukkan ke dalam kelamin sekundernya khunsa. Jadi kelamin betina, kelamin perempuan sekundernya khunsa. Memasukkannya tadi tidak menyebabkan terjadi wajibnya mandi. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Ya sebab karena sakebun sekunder tadi itu tidak disebut sebagai farji. Jadi keluar dari apa yang disebut sebagai farji. Nah, terus jadi kembali ke batasan yang di atas tadi. Jadi karena tidak disebut keluar, sehingga kemudian keluar dari yang dinamakan dengan istilah farji, maka menutupinya menjadi tidak wajib. Menyentuhnya tidak wajib, tidak membatalkan wudu.
memasukkannya ke dalam zakar memasukkannya dalam zakar zakar primer itu juga hukumnya menjadi tidak wajib mandi karena yang dimasukkan adalah kelamin sekunder. Itu kelamin sekunder, alat kelamin sekunder. Tapi ini sekali lagi ini berlaku bagi khunsa atau orang yang berkelamin muskil. Meskipun hidup. Jadi meskipun hidup. Ternyata sampai tadi termasuk menutupinya itu termasuk hukumnya wajib apa enggak? Enggak wajib. Mengapa? Karena bukan termasuk aurat. Jadi tidak wajib. Karena bukan termasuk aurat. Yang wajib ditutup apa? Kalau aurat masih masuk ya. Kalau aurat masih masuk, tapi bukan termasuk anggota kelamin yang wajib secara a'dzam untuk ditutup, jadi gitu loh gampangannya. Wajib secara akbar, jadi bukan aurat akbar lah gampangannya begitu. Dan seterusnya, termasuk kalau misalkan keluar sesuatu darinya, apakah wajib untuk diistinja? Gak wajib. Gak wajib untuk istinja darinya. Dibiarin aja nggak apa-apa, pokok betah. Pokok tahan. Dan seterusnya ya, yang lain-lain ditelaah, kalau nggak paham ditanyakan. Soalnya macam ini sampai perlu telaah. Sampai setelah ditelaah seperti ini kan sampai baru terbuka kan. Ternyata kitab ini itu bukan kitab main-main. Sampai perlu banyak membaca. Kalau nggak paham, tanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.